Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan informasi melalui hadis-hadis sahih. Para ulama kemudian mengajarkannya hingga sampai kepada kita tentang beberapa amalan sebelum tidur menurut Rasulullah yang bisa kita lakukan. Adab sebelum tidur yang bisa kita lakukan, yang pertama, kita harus berwudu. Kenapa kita harus berwudu? Hendaknya sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yang artinya apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidurmu, maka hendaklah kamu berwudu. Islam telah mengajarkan sesuatu yang bersih. Ini sangat luar biasa. Tidur pun kita diajarkan untuk bersuci. Tidur pun harus dalam keadaan suci. Semoga kiranya ketika kita tidur, Allah bisa memanggil kita untuk kembali menghadapnya. Kemudian adab tidur yang kedua, mengambil posisi yang tepat. Posisi yang tepat itu menurut Rasulullah, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Artinya rusuk yang sebelah kanan kita, kita berbaring ke kanan. Kemudian yang ketiga, setelah kita berbaring ke kanan, maka kita letakkan tangan kanan kita di bawah pipi kanan kita. Kemudian yang keempat, Rasulullah telah melarang tidur tengkurap. Jamaah sekalian, kita perhatikan hadis berikut. Sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, kenapa tidur tengkurap itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Tentu banyak mafsadat yang bisa dilihat dari posisi tidur tengkurap tersebut. Kemudian sebelum tidur, terlebih dahulu kita harus membersihkan tempat pembaringan kita. Saya yakin kita semua sudah pernah menemukan hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kamu akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya. Kalau dalam bahasa kita kibaskan spraynya. Kita tidak tahu apa yang ada di atas spray itu, mungkin semut, kecoa, atau yang lain sebagainya. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dalam mengebaskan selimut itu, tempat tidur kita harus 3 kali. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Walau secara kebiasaan kita sudah melakukannya, ketika sudah tahu hadis di atas, perbaiki niat kita untuk membersihkan pembaringan tempat tidur kita agar kita bisa dapat mengamalkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika niatnya benar, amalan biasa pun menjadi luar biasa memberikan pahala buat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab sebelum tidur yang keenam,
tidur sesegera mungkin setelah sholat Isya. Kenapa harus tidur sesegera mungkin setelah sholat Isya? Agar kemudian pada sepertiga malam kita bisa bangun dari tidur yang cukup untuk kemudian bisa melaksanakan sholat tahajud, tilawah Al-Quran, dan hal yang baik. Jamaah sekalian, tentu saja semua itu mengandung hikmah yang luar biasa ketika kita tidur lebih awal setelah kita melakukan sholat Isya. Kemudian yang ketujuh yang harus kita lakukan, membaca zikir-zikir sebelum tidur. Ada banyak zikir yang bisa diamalkan oleh seseorang sebelum kita masuk ke dalam pembaringan. Salah satu zikir adalah sebagai berikut. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmat-Mu dan takut pada siksa-Mu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancaman-Mu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan kebenaran Nabi Muhammad yang telah Engkau utus. Kemudian apabila kita meninggal dunia di waktu tidur, maka kita akan meninggal dunia dengan memegang fitrah atau memegang agama Islam. Faedahnya jelas, yaitu seseorang membaca zikir di atas ketika hendak tidur lalu ia mati, maka ia mati di atas fitrah, mati di atas al-Islam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6313 dan Muslim nomor 2710. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang ke-8, bacaan dzikir lainnya yang sudah dikenal biasa yang kita lakukan, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, dan membaca surat An-Nas. Membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan An-Nas, caranya baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas 1 kali. Lalu tiupkan kedua telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke wajah kita, ke telinga kita, ke tangan kita, ke badan-badan kita seluruhnya yang bisa dijangkau oleh tangan. Itu harus kita lakukan 3 kali berturut-turut. Kemudian yang ke-9, membaca ayat kursi atau surat Al-Baqarah 255 sebanyak 1 kali. 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca 2 ayat tersebut pada malam hari, maka 2 ayat tersebut telah mencukupkannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-10, kita membaca surat Al-Kafirun berdasarkan sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan sahabat Naufal untuk membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur.
Amalan berikutnya, kita membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Hal ini berdasarkan penjelasan sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur sampai beliau membaca Alif Lam Mim Tanzilus Sajdah ila akhir, dan kemudian membaca Tabarakalladzi biyadihi mulku ila akhir. Amalan yang ke-12, salat witir jika khawatir tak bisa bangun malam. Jika kita khawatir tidak bisa qiyamul lail atau bangun malam, disunahkan pula sebelum tidur kita melakukan salat witir 2 rakaat. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyamin thalathati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atiyad duha wa an utira qabla an anama." Kekasihku yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku pada 3 wasiat. Yang pertama, puasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian yang kedua, mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Dan yang ketiga, mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Yang terakhir, bacalah doa sebelum tidur yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang paling utama, baca doa sebelum tidur. Awas jangan sampai keliru. Yang sahih ialah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Wa idza staiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun dari tidur, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Jamaah sekalian, itulah tadi 13 amalan sebelum tidur menurut Islam sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin aslinya ada banyak lagi amalan-amalan yang bisa dirujuk ke kitab-kitab para ulama. Salah satu yang tak kalah penting misalnya dengan memperbanyak istighfar serta muhasabah diri. Kita tak pernah tahu, bisa jadi itu tidur terakhir kita. Kita butuh banyak ampunan dari Allah sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya buat diri saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.